Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga baik-baik saja. Alhamdulillah hari ini kita kembali lagi belajar tematik, tema 6, subtema 3, pembelajaran 1. Sebelum belajar, sebaiknya kita membaca doa belajar terlebih dahulu. Doa dimulai. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, dengan membaca teks, siswa dapat menemukan penggunaan tanda titik pada kalimat berita dalam tulisan tegak bersambung dengan benar. Yang kedua, dengan membaca teks, siswa dapat memperbaiki ejaan dan menggunakan tanda baca dengan benar. Yang ketiga, dengan mengamati gambar berbagai berat benda, siswa dapat menemukan kesetaraan ukuran benda. 1 kg sama dengan 10 ons, 1 ons sama dengan 100 gram. Yang keempat, dengan mengamati gambar berbagai massa benda, siswa dapat mengubah suatu ukuran massa benda menjadi satuan tertentu. Yang kelima, dengan mengamati gambar karya 3 dimensi, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri karya patung imajinatif dari bahan alami dengan benar. Yang keenam, dengan mengamati gambar karya 3 dimensi, siswa dapat mengidentifikasi bahan alami untuk membuat karya patung imajinatif dengan benar. Dan yang terakhir, dengan mengamati gambar karya 3 dimensi, siswa dapat membuat karya imajinatif berdasarkan pengalaman dengan benar. Itu tadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Sekarang kita akan masuk ke materi pembelajarannya. Materi pertama yang kita pelajari hari ini yaitu tentang penggunaan titik pada kalimat berita. Sekarang kita baca teks berikut. Olahraga pagi. Pada hari Minggu yang cerah, Lani dan keluarganya berolahraga pagi. Udara sejuk pada pagi hari. Matahari bersinar cerah dan semua bergembira. Mereka lari pagi mengelilingi taman perumahan. Tampak bunga-bunga sedang bermekaran. Di taman ada bunga mawar, bunga sepatu, bunga melati, dan banyak lagi. Hari itu hari yang membahagiakan untuk Lani dan keluarganya. Amati kembali bacaan yang berjudul olahraga pagi. Berapa jumlah kalimat dalam bacaan tersebut? Tanda apa yang dipakai untuk mengakhiri sebuah kalimat? Mari kita amati kembali bacaan yang berjudul olahraga pagi. Anak-anak perlu ketahui bahwa untuk mengakhiri sebuah kalimat, kita bisa menggunakan tanda seru, tanda tanya, ataupun tanda titik. Tanda titik digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat berita atau kalimat yang menceritakan sesuatu. Ya, kita bisa lihat pada teks ini setiap akhir kalimat diakhiri dengan tanda titik. Kenapa menggunakan tanda titik? Karena kalimat ini merupakan kalimat yang menceritakan sesuatu atau kalimat berita. Sekarang kita bisa menghitung berapa kalimat yang ada dalam bacaan ini. Pada kalimat ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kalimat yang ada di bacaan teks yang berjudul olahraga pagi. Bacalah teks berikut. Tandai kesalahan ejaan dan tanda baca pada teks berikut. Ya, sekarang coba anak-anak perhatikan teks di bawah ini. Apakah kalian menemukan kesalahan penggunaan tanda baca atau ejaannya? Ya, terlihat ya ada beberapa kesalahan. Misalkan, di situ terlihat nama Lani. Seharusnya nama orang itu diawali dengan huruf kapital. Sekarang mari kita perbaiki bacaan teks berikut dengan tanda baca dan ejaan yang benar. Ya, jadi ini adalah teks bacaan tadi yang sudah dibenarkan ejaan dan tanda bacanya. Lani suka bercocok tanam. Ya, pada kalimat ini seharusnya ada tanda titik yang mengakhiri kalimat. Selanjutnya tadi ada kesalahan kedua. Lani menanam banyak tanaman di halaman rumahnya. Pada nama Lani ini, tadi masih menggunakan huruf kecil. Seharusnya kita menggunakan huruf kapital untuk menulis nama Lani. Selanjutnya, setiap hari Lani menyiram tanaman-tanaman tersebut. Tadi pada akhir kalimat ini tidak terdapat tanda titik, seharusnya ada tanda titik pada akhir kalimat ini. Untuk selanjutnya coba perhatikan, mana kalimat yang sudah diperbaiki
tanda dan ejaan bacaannya. Bandingkan dengan bacaan teks sebelumnya yang masih salah tanda dan ejaan bacaannya. Yang perlu anak-anak ingat, setiap akhir kalimat berita diakhiri dengan tanda titik dan setiap awalan kalimat diawali dengan huruf kapital. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang kesetaraan ukuran massa benda. Halaman rumah Lani cukup luas. Lani menanam cabai di halaman rumahnya. Tanaman cabai sudah mulai berbuah. Lani memetik cabai dan menimbangnya. Lani menggunakan timbangan. Pada timbangan tersebut tertulis satuan massanya ons. Massa cabai Lani adalah 5 ons. Timbangan jarum digunakan untuk mengukur massa benda yang ringan. Satuan massa yang digunakan dalam timbangan tersebut adalah ons. 1 kg sama dengan 10 ons. Ingat ya, 1 kg itu sama dengan 10 ons. 10 kg sama dengan 100 ons. 1 ons sama dengan 0,1 kg dan 10 ons sama dengan 1 kg. Ya, jadi ini yang anak-anak perlu ingat lagi ya. Ya, kita masuk ke pembahasan contoh soal. Cabai yang dipetik Lani memiliki massa 5 ons. Cabai tersebut dimasukkan ke dalam satu plastik. Ibu juga memetik cabai dan menimbang cabai memiliki massa 5 ons. Berapa kilogram massa cabai sekarang? Untuk menjawab soal ini, agar lebih teliti, kita tulis apa yang diketahui dari soal. Dan kita baca baik-baik soal ceritanya. Yang diketahui, massa cabai Lani 5 ons. Massa cabai ibu 5 ons. Yang ditanyakan, berapa kilogram massa cabai sekarang? Penyelesaian, massa cabai sekarang sama dengan massa cabai Lani tambah massa cabai ibu. Ya, tadi massa cabai Lani 5 ons, massa cabai ibu 5 ons. Jadi kita jumlahkan ya. 5 ons tambah 5 ons. 5 tambah 5 sama dengan? Iya, sama dengan 10. Jadi, massa cabai sekarang adalah 10 ons. Karena pada pertanyaannya yang ditanyakan berapa kilogram massa cabai sekarang, maka kita harus mengkonversi satuan ons menjadi kilogram. Masih ingatkah kamu tadi 10 ons sama dengan berapa? Iya, 10 ons sama dengan 1 kilogram. Maka, massa cabai sekarang adalah 1 kilogram. Diharapkan kalian menulis contoh soal ini ya, agar kalian lebih mudah ingat tentang materi ini. Kita masuk ke materi terakhir hari ini, yaitu tentang karya imajinatif. Lani senang sekali melihat beragam warna bunga-bunga di taman. Lani membuat model setangkai bunga dari plastisin. Perhatikan model plastisin Lani. Terlihat jelas di situ, Lani membuat plastisinnya dengan model bunga. Karya seni Lani merupakan karya seni rupa 3 dimensi. Ciri utama karya seni 3 dimensi adalah memiliki 3 unsur, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Karya seni 3 dimensi dapat dilihat dari berbagai sisi, yaitu depan, belakang, samping, bahkan dari atas. Pada karya 3 dimensi terdapat titik-titik, garis, dan bidang atau bentuk. Ya, ini adalah contoh beberapa karya seni 3 dimensi yang dibuat dari plastisin. Jika kamu memiliki plastisin, kamu boleh membuat model buah, bunga, atau daun dengan plastisinmu. Alhamdulillah materi hari ini telah selesai. Semoga anak-anak sekalian dapat memahami penjelasan tadi. Sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.